Tahukah sahabat, ada sebuah kejadian besar yang ada di Gunung Tampomas yang dilakukan oleh Jaya Wisesa. Kejadian ini terjadi dari kalangan bangsa jin, di mana zaman dahulu yang terletak di Sumedang terdapat gunung yang saat ini disebut sebagai Gunung Tampomas. Di sini terdapat salah satu dari perjalanan Jaya Wisesa yang mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi sebagai seorang pendekar. Sebelumnya, Jaya Wisesa mempunyai sahabat satu seperguruan sebelum ia berkelana yang bernama Wangsa Jaya. Wangsa Jaya merupakan salah satu bangsa seperti Jaya Wisesa. Jaya Wisesa adalah salah satu makhluk ciptaan Sang Maha Pencipta yang berwujud kera putih, sedangkan Wangsa Jaya berwujud lutung putih. Pada suatu hari, Wangsa Jaya diberikan tugas atau satu amanah dari Sang Hyang Astadewa yang merupakan orang tua dari Jaya Wisesa. Tugas tersebut dinilai berat karena tugas itu mewajibkan Wangsa Jaya untuk menjaga gunung yang ada di Sumedang, yang dulu bernama Gunung Gede dan sekarang kita sebut dengan Gunung Tampomas. Dahulu tempat ini tempat berkumpulnya manusia berpakaian putih yang beribadah kepada Sang Hyang, maka wilayah tersebut bernama Kerajaan Tembok Agung. Dari situlah Wangsa Jaya mendirikan keratonnya dari kalangan bangsa lutung. Akan tetapi, Wangsa Jaya semata-mata tidak memiliki masalah dalam menjaga tempat tersebut. Beberapa waktu setelah itu, timbullah fitnah dari pasukan Sang Hyang Baruna dari Laut Selatan. Kemudian Sang Hyang Baruna mengirim pasukannya dari kalangan bangsa ular untuk menguasai tempat itu. Akan tetapi, Wangsa Jaya dan pasukannya tidak terima karena tempat tersebut adalah wilayah kekuasaan dari Wangsa Jaya. Lalu karena merasa terdesak, akhirnya Wangsa Jaya meminta tolong kepada Astadewa sebagai pemberi amanah wilayah tersebut. Kemudian Astadewa menyampaikan hal tersebut kepada Sang Hyang Ananjaya yang merupakan guru dari Jaya Wisesa yang berada di Gunung Bromo. Saat itu juga Sang Hyang Ananjaya memberikan perintah kepada muridnya Jaya Wisesa, anak dari Sang Hyang Astadewa, untuk membantu sahabatnya Wangsa Jaya dan pasukannya dari serangan pasukan ular dari Laut Selatan. Mendengar hal itu, Jaya Wisesa dengan senang hati ingin membantunya, karena zaman dahulu Jaya Wisesa adalah sosok yang sangat menyukai sebuah pertarungan dan memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Di kejadian itu, keadaan semakin memburuk karena bangsa ular telah mengobrak-ngabrik tempat itu. Tak berselang lama, Jaya Wisesa hadir dengan gagah berani. Akan tetapi sebelum Jaya Wisesa hadir, Sang Hyang Ananjaya mengetahui bahwa peperangan tersebut memiliki kekuatan besar yang membantunya dari Sang Hyang Baruna. Karena itu, Sang Hyang Ananjaya membekali sebuah tongkat atau pusaka. Tongkat tersebut memiliki nama Tongkat Cahyonoro. Tidak semudah itu. Sebelum mendapatkan tongkat tersebut, Jaya Wisesa diuji oleh Sang Hyang Ananjaya dan dikirim ke salah satu hutan yang cukup luas, yaitu hutan Gumitir atau alas Gumitir yang terletak di perbatasan Jember dan Banyuwangi. Di sana Jaya Wisesa ditugaskan untuk mengalahkan 3 sosok raksasa yang sangat besar, dan akhirnya Jaya Wisesa dapat mengalahkannya dan kembali ke gurunya Sang Hyang Ananjaya dan menunggu tugas selanjutnya. Kemudian Sang Hyang Ananjaya memberikan tongkat pusaka yang bernama Tongkat Cahyonoro kepada Jaya Wisesa dan diberikan tugas untuk membantu sahabatnya Wangsa Jaya beserta pasukannya untuk mengusir pasukan ular dari Laut Selatan. Di medan pertempuran, Jaya Wisesa dengan gagah memimpin Wangsa Jaya dan pasukannya dengan memegang Tongkat Cahyonoro dengan penuh percaya diri. Dengan tongkat itu, Jaya Wisesa memulai pertarungan dan menghancurkan bangsa-bangsa ular yang membuat mereka hancur karena terkena hempasan dari Tongkat Cahyonoro.
dan akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Jayawisesa dengan leburnya pasukan ular dari selatan.